Berdiri. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama untuk berdoa. Disilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Adik-adik semua, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Setiapani. Setiapani, kenapa? Untuk materi pada hari ini, yaitu temanya adalah pengendalian diri. Apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu pengendalian diri? Saya Ibu, pengendalian diri atau kontrol diri bisa disebut dengan keadaan nafs. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ya terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebentar nanti. Ya, jadi yang pertama adalah menganalisis hadis tentang kontrol diri atau mujahadah nafs. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku kontrol diri. Ya, jadi pengendalian diri atau biasa disebut dengan kontrol diri itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, ya, dan juga orang lain. Seperti sifat apa? Ya, seperti sifat serakah atau tamak. Ya, seperti sifat serakah atau tamak. Untuk lebih jauh lagi kita akan membahas pengendalian diri. Nah, jadi kita nanti akan membuat sebentar diskusi kelompok. Nah, tetapi sebelumnya kita harus membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, yang akan dibahas dalam diskusi sebentar. Nah, nanti kita sama-sama mencari permasalahan yang terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol diri. Yang terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol diri. Jadi setelah selesai tadi melaksanakan diskusi kelompok, nah, jadi masing-masing kelompok pasti sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi dan pastinya sudah tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, baiklah, saya akan mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan tadi. Ya, jadi kelompok mana yang kira-kira terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusinya? Tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja seperti tawuran bukanlah hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran antar pelajar beresiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Penyebab tawuran pelajar dan penjelasannya.
Tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti kontrol diri lemah, kekurangannya pengawasan dari para orang tua atau wali. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi yang akan membacakan hasil diskusinya? Terjerumus pada pergaulan bebas, yakni pergaulan yang sepenuhnya lepas dari nilai-nilai sosial dan juga norma agama. Misalnya, narkoba, minuman keras, dan kenakalan remaja. Penyebabnya karena pengaruh lingkungan, yaitu berteman dengan orang putus sekolah, tidak menggunakan media sosial dengan baik. Contohnya, meniru pengaruh buruk yang ada di HP. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi yang akan memaparkan hasil diskusinya? Pelanggaran tata tertib sekolah sudah sering dilakukan oleh siswa. Banyak siswa yang tidak mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, tidak memakai seragam atau atribut dengan benar. Faktor penyebab pelanggaran tata tertib di sekolah adalah biasanya karena rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri sehingga sering lambat ketika masuk sekolah. Dari faktor lingkungan sekolah yaitu sering ikut-ikutan dengan teman yang selalu melanggar tata tertib, misalnya mengikuti tren, celana yang botol dan baju yang ketat. Masalah yang saya temukan adalah seseorang anak yang sering membantah orang tua di rumah. Banyak kasus yang terjadi pada seorang anak, salah satunya sering membantah orang tua di rumah, bahkan berkata kasar pada orang tuanya maupun temannya. Hal ini karena seorang anak kurang mengontrol diri, terpengaruh dengan temannya di luar yang sering berkata kasar. Ya, jadi dari pemaparan materi dari kelompok tadi, apakah ada kelompok yang ingin menanggapi? Dipersilahkan. Ibu, bagaimana solusi dari masalah tersebut? Solusinya adalah membuat peraturan sekolah yang tegas agar siswa yang terlibat tawuran diberikan sanksi. Beribadah agar bisa mengontrol emosi. Juga selalu menjalin silaturahmi dengan teman-teman di sekolah. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman ketika sedang berjalan. Solusinya adalah selektif dalam memilih teman. Maksudnya, jika kita harus memilih teman yang baik dalam bergaul, karena lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk pergaulan sehari-hari. Memiliki pendirian yang kuat supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan teman yang pergaulannya bebas. Mengingat pesan-pesan baik yang disampaikan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah setiap waktu. Solusi yang kami dapatkan yaitu 1. Memberikan teguran secara lisan, 2. Memberikan pengarahan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, 3. Membuatkan surat atau perjanjian, 4. Memanggil siswa yang bermasalah serta mengundang orang tuanya agar siswa tersebut tidak mengulangi lagi pelanggaran yang ia perbuat. Solusi yang kami dapatkan adalah 1. Seorang anak seharusnya menghormati orang tua dengan cara mendengarkan nasihat yang diberikan. 2. Jika orang tua menyuruh kita untuk beribadah, kita harus segera melaksanakannya. 3. Jangan bergaul dengan teman dapat memberikan pengaruh buruk kepada kita. 4. Selalu berkata sopan kepada orang tua dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. 5. Selalu melaksanakan perintah Allah dengan sholat 5 waktu supaya emosi bisa dikendalikan. Ya, jadi itulah tadi diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Ya, jadi dari diskusi yang dipaparkan tadi, nah itulah kita sudah mengetahui bagaimana seseorang jika tidak bisa mengontrol diri. Nah, jadi yang terjadi ketika seseorang tidak mengontrol diri adalah terlibat tawuran, terlibat dalam pergaulan bebas, dan terlibat dalam hal-hal yang lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi dengan adanya solusi yang tadi dibacakan oleh masing-masing kelompok, nah semoga itu bisa menjadi perhatian untuk kita semua
agar kita selalu bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi pengendalian diri atau disebut kontrol diri itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat apa? Serakah dan tamak. Nah, sifat serakah atau tamak. Nah, jadi kita harus selalu mengontrol diri kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Ya, adapun dalil tentang kontrol diri, nah itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis itu dikatakan bahwa orang yang perkasa adalah bukanlah orang yang menang di dalam perkelahian, ya, tetapi yang dikatakan orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, ya, yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Ya, siapkan bukunya masing-masing dan tulis pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan tugasnya dikumpul di depan. Ya, jadi sebelum untuk pembelajaran, ya terlebih dahulu Ipokel menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari minggu depan itu adalah tentang prasangka baik, ya, prasangka baik dan juga persaudaraan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran